Mas saja. Gak ada mobil apa, Pak? Ini nih, udah naik mobil polisi aja, udah naik lah, naik lah. Mas. Puluhan santri Pondok Pesantren Hidayatul Komariah yang beralamat di Jalan Sukamaju, Padangserai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga para santri tersebut mengalami keracunan makanan. Para santri Pondok Pesantren Nurul Komariah yang diduga mengalami keracunan makanan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Tercatat ada 61 orang santri dari Pondok Pesantren Nurul Komariah yang mendapat perawatan di rumah sakit hingga Senin siang. Direktur RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Lista Charlie Viera, mengatakan, umumnya para santri mengeluhkan gejala klinis seperti pusing, mual, lemas, hingga gangguan pencernaan. Berdasarkan diagnosa tim medis, para santri itu diduga telah mengonsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi bakteri, sehingga mengalami gejala keracunan massal. Saat ini kondisi ke-61 orang santri mulai membaik dan masih dalam penanganan tim medis. Masuk itu dengan gejala pusing, mual. Kalau orang kesurupan itu kan harusnya dia, tapi nggak tahu, maksudnya Bunda tidak bisa memastikan itu. Tapi kalau secara kami yaitu gejala klinis yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, salah satunya dugaan diagnosa sementara, namanya diagnosa sementara, berkaitan dengan mungkin apa yang makanan atau minuman gitu. Makanya nanti kan tim dari Balai POM, Dinas Kesehatan itu kan tetap mengambil sampel makanan dan minuman yang ada di sana, kan? Itu aja. Kasus keracunan massal ini bukan kali pertama terjadi di Pondok Pesantren Nurul Komariah yang berada di Kelurahan Padangserai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. 2 pekan sebelumnya, 122 orang santri juga dilarikan ke rumah sakit lantaran keracunan massal usai menyantap nasi sambal telur yang dimasak pengurus pesantren. Kasus keracunan massal itu saat ini masih diselidiki Kepolisian Resor Bengkulu dengan menunggu hasil uji laboratorium dari sampel yang diduga menjadi penyebab keracunan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para sahabat semua, saya sekarang sedang di Pondok Pesantren Hidayatul Komariah. Ini mengingat namanya kayaknya memang ada unsur keilmuan dari Lirboyo. Iya. Bersama beliau pengasuhnya Hidayatul Komariah, Kiai Ali Sodik Ahmad ya. Dan pada cuplikan video itu ada dikabarkan beritanya pada 6 bulan yang lalu, yaitu masih rame-rame COVID ya. Kiai ini
kita ingin tabayun. Ada diklarifikasi di situ keracunan massal. Terus di sini ada juga beberapa ambulan, 30-an ambulan. Itu sebenarnya yang terjadi bagaimana Kiai? Kalau saya sih menganggap itu bukan keracunan, tapi orang-orang itu ya wajar karena ilmu medis harus mengatakan itu. Dan toh hasil muntahanya itu dibawa ke lab di Palembang, lab laboratorium besar Palembang, itu negatif, nggak ada racun. Nggak ada racun. Ya katanya airnya aja itu mengandung apa, koli gitu loh, kan itu memang itu. Jadi kalau menurut saya itu ada hal-hal yang lain yang sifatnya ya nggak bisa dideteksi oleh kedokteran medis gitu ya, karena apa itu aneh aja. Kalau memang itu keracunan, otomatis makanannya mengandung racun. Lah anak ini makan satu nampan kadang berdua, bertiga. Lah yang satunya kena, yang dua enggak. Yang satunya enggak makan, malahan kena. Yang makan malahan enggak apa-apa. Dari sekian ratus santri pada waktu itu, berapa itu? 305. Ya, yang santri laki-laki, yang perempuan, santri perempuan, terus yang 40 sekian itu santri laki-laki. Nah, jumlah yang kena itu sekitar 165. 165. Lah, padahal makanannya itu sama. Makanannya ya itu semuanya ya makan. Nah, ada malahan yang muntah mual itu yang belum makan. Jadi makanya kita menganggap itu aneh gitu loh. Terus setelah itu ya kita tetap namanya usaha, kita bawa ke rumah sakit di ini, alhamdulillah dibantu oleh Pemda kota gitu. Jadi habis itu setiap malam itu karena anaknya sudah pulang, setiap malam itu ada yang kejadian gitu lagi. 15 anak, 20 anak sampai 30 anak. Nah, yang kedua siang malam itu ada terus. Tapi ya gitu, habis kita kasih minum apa itu ya sembuh. Nah, ini hal-hal yang aneh menurut saya ya. Itulah kejadian yang sebenarnya. Dan itu rame-ramenya COVID. Alhamdulillah yang dibawa ke rumah sakit itu dicek COVID semuanya ya alhamdulillah negatif. Ya. Jadi ya syukurlah sekarang. Ada kemungkinan pikiran itu ada unsur gaibnya enggak? Kemungkinan. Dalam Islam ada istilah sihir, karena istilah di Musabal Mubiqat asyirku bila wasihir. Ada kira-kira unsur ke sana, kira-kira ada? Kalau keyakinan saya sih ada, tapi saya nggak mau spekulasi karena saya anggap ya saya nggak punya musuh sih ya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang ini ya itu haknya orang gitu loh. Tapi berpikir ke sana, karena ke sana ya ada sedikit mikir ke sana. Ada sedikit mikir ke situ, tapi ya cepat-cepat saya hilangin karena semuanya itu kalau tanpa izin Allah juga nggak bisa. Saya mikir ini ujiannya anak santri, ujiannya pondok, gimana cara menghadapinya. Kemudian akhirnya pondok itu dikontrol oleh dinas kesehatan mengenai kesehatan anak-anak, pola makannya anak-anak, kemudian tempat-tempatnya. Akhirnya kan hikmahnya itu semua. Jadi ya kita akhirnya ya bersyukur kepada Allah, dengan adanya itu kita bisa memperbaiki secara zahir dan secara batin. Anak-anak kita tingkatkan zikirannya bagaimana. Ya, terima kasih ya. Baik para sahabat, demikian tadi klarifikasi tabayun kita kepada pengasuh pesantren Romo Kiai Ali Sotik Ahmad. Dan setelah kita tadi melakukan taskhis diagnosa, ternyata keracunan massal itu ada memang unsur non medisnya. Tetapi tetap kita keyakinan bahwa
wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi sudah disampaikan hikmahnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setelah kita diagnosa ternyata memang betul ada unsur santet, ada unsur sihirnya. Dan tadi beliau juga sebelum saya memvideokan ini juga sempat ada cerita-cerita memang terkait beliau pernah mengobati orang begitu Kiai ya? Ya bukan pernah lagi, sering. Oh sering ya. Jadi beliau ada sedikit kecurigaan ranah ke sana, tapi apapun itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana liputan atau kita mendiagnosa pesantren, kita simak videonya berikut ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah simak. Jadi memang ditemukan ada 4 media santetnya. Yang pertama yaitu maisan. Ini biasanya untuk sihir-sihir mematikan. Memang karena maisan ini adalah filosofinya ya dekat dengan kematian, dan khutam-khutamnya memang agak kuat. Ini mohon maaf biasanya memang sihir-sihir black magic dari non muslim, jadi orang entah itu Bali entah itu apa seperti itu. Yang kedua kita temukan tadi tulang inilah yang kemudian si khodam ini muncul, kemudian membuat kaki dari beberapa santri yang sakit, yang tentu yang kan tidak sakit semua Kiai, betul tidak? Jadi yang ada yang muntah, ada yang tidak. Nah yang muntah-muntah inilah nanti kakinya akan sakit. Nah ini karena pengaruh dari sihir-sihir tulang tersebut. Dan yang ketiga yaitu paku itu ya kita kenal, paku itu juga bagian dari santet. Yang ketiga, yang keempat adalah sihir tanah kuburan yang itu ditaruh di gerbang sebelah sana dan insya Allah kita akan netralkan nanti. Ini belum selesai tugas kita para praktisi, ini nanti kita akan netralisir terus. Dan insya Allah mohon maaf Kiai, CRA insya Allah terus untuk mendukung, mensupport dan nanti terus dikawal. Tapi sebelum mengawal dia dulu harus sembuh dulu, karena ternyata setelah menangani santet dia kesantet. Ini kan khawatir yang masa dokternya kok sakit kan, dokter corona kena corona. Nah, ini kan ibaratnya kan begitu. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, lain kali kalau panjenengan semua merasakan mungkin pesantren-pesantren di Indonesia lainnya yang katanya ada kerasukan massal, keracunan massal atau kesurupan massal, insya Allah JRA siap membantu tanpa tarif, tanpa biaya. Ya, kalau di JRA itu ada istilah kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih nunggu investasi akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.